Sekitar tahun 2013 lalu, wilayah Madinah sempat terjadi banjir dalam volume air yang lumayan besar. Hujan besar berlangsung selama berhari-hari, menyebabkan banyak bangunan yang hancur dan diakhiri dengan banjir yang masif. Banjir nyaris menutupi seluruh akses Madinah, termasuk menggenangi pekuburan para syuhada yang ada di Jabal Uhud, yang usianya sudah sekitar 1400 tahun. Beberapa orang yang menyaksikan musibah banjir tersebut mengatakan, ketika banjir telah surut di pemakaman Uhud, jasad-jasad para syuhada nampak atau timbul ke permukaan dalam kondisi yang utuh. Beberapa di antara jasad tersebut sudah sulit dikenali, namun ada satu jasad yang disinyalir adalah paman Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jasad paman Nabi SAW ini, darahnya masih mengalir dan menebarkan keharuman yang semerbak, meskipun telah dimakamkan pada 1400 tahun yang lalu. Jasad Sayyidina Hamzah mudah dikenali karena diketahui ada luka di dadanya seperti bekas kena tombak dan memiliki postur badan yang tinggi besar. Ketika jasadnya ditemukan, tangannya masih menekuk lukanya akibat terkena tombak. Kemudian dari luka di dadanya masih mengalir darah segar. Selain jasad Sayyidina Hamzah, ada satu lagi jasad yang bisa diidentifikasi, yaitu jasad Sayyidina Abdullah bin Jas. Karena diketahui telinga dan hidungnya terpotong akibat diikat benang. Kedua tokoh inilah yang sekarang nisannya ada di Uhud. Jadi sekarang, kalau kita berziarah ke Gunung Uhud, kita hanya menemukan dua batu nisan saja, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abdullah bin Jas. Dr. Thoriq As-Suwaidan yang menyaksikan langsung peristiwa ini mengatakan bahwa beliau mencium aroma misk yang berasal dari jasad para syuhada. Ketika orang-orang mencoba mengangkat jasad para syuhada perang Uhud, persendian lengan salah satu jasad tidak kaku, dan darah-darah dari jasad mereka masih mengalir, layaknya seperti orang yang masih hidup, atau orang yang baru meninggal dunia beberapa jam yang lalu. Dalam satu riwayat diceritakan, Jabir bin Abdillah pernah bercerita bahwa, menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Beliau berkata kepadaku, "Aku merasa akan menjadi orang yang paling pertama gugur di antara para sahabat Nabi. Sungguh, aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih kusayangi selain engkau di samping Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah dan bersikap baiklah kepada saudara-saudara perempuanmu." Keesokan harinya, ia pun menjadi orang yang pertama gugur dalam perang Uhud. Ia kemudian dimakamkan bersama orang-orang yang lain dalam satu lubang kubur yang sama. Tetapi hatiku merasa kurang nyaman membiarkan ayahku satu lubang kubur bersama orang lain. 6 bulan kemudian, aku membongkar makamnya dan mengeluarkan jasad ayahku. Jasadnya masih tetap utuh, sama seperti pertama kali aku menguburkannya. Jika dilihat petikan obrolan tersebut, membuktikan di mana ayah Jabir yang terbunuh dalam perang Uhud, dan ketika 6 bulan kemudian makamnya dibongkar, maka ditemukan jasadnya tetap utuh. 6 bulan adalah waktu yang cukup lama, di mana tubuh mayat seharusnya sudah hancur. Penelitian membuktikan bahwa 24-36 jam pertama setelah mayat dikubur, maka bola mata mulai menonjol dan kornea menghitam. Cabang-cabang urat nadi mulai terlihat di perut dan dada. 2-5 hari berikutnya, wajah dan seluruh tubuh menggelembung. Kemudian normalnya, tubuh dari mayat akan keluar bau busuk. Lalu setelah melewati 5-10 hari, kulit mulai rapuh dan tubuh ditutupi larva. Organ-organ tubuh mulai meleleh ke tanah dan hanya menyisakan tulang belulang saja. Proses pembusukan mayat ini adalah karena tindak balas mikroba. Sebuah makhluk bernama mikroba memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereputkan atau membusukkan mayat sampai hancur lebur. Namun anehnya, perintah mikroba untuk menghancurkan mayat ini tidak berlaku pada jasad para nabi, syuhada, dan orang-orang yang hafiz Quran. Pada intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mikroba ditugaskan untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang bisa merubah sunatullah itu pada sesuatu yang dikehendakinya.
Jadi, mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Mikroba tahu mana jasad manusia yang harus diuraikan dan mana jasad manusia yang diharamkan baginya untuk diuraikan.